ya, seorang Nabi Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Allah Yunus alaihissalam. Sama seperti kisahnya kelereng tadi. Anak kisahkan sama ini. Sama kisahnya orang yang liput kepada sesuatu yang tidak lebih bermanfaat daripada yang bermanfaat. Nabi Allah Yunus ini ada di daerah Nainawa, daerah Baghdad. 33 tahun Nabi Allah Yunus ini berdakwah di Nainawa, tapi tidak seorang pun yang menurut sama Nabi Allah Yunus. Terus berdakwah pada orang ahli Baghdad. Semua menyembah berhala, hanya cukup 2 orang saja. Satu minal alim, yaitu dikatakan di sini namanya Rubil, yang satu namanya Malika. Hanya 2 orang. Rubil wal Malika. Rubil ini orang yang alim, Malika ini orang ahli ubud ya, abid ya. Hanya 2 orang ini saja. 33 tahun di Nainawa tidak ada umat yang ikut Nabi Allah Yunus, hanya 2 orang saja. Sehingga Nabi Allah Yunus marah terhadap orang Nainawa. Ya Rab, bagaimana ini? Sehingga si abid mengatakan, wahai Nabi Allah, lebih bagus kau angkat tangan doa kepada Allah, turunkan azab kepada Nainawa. Turunkan azab kepada penduduk Nainawa, supaya mereka tahu bahwa mereka yang sembah itu adalah salah dan dosa atas dirinya, sehingga mereka akan menjadi ingat kepada yang sebenarnya. Angkat tangan Nabi Yunus, sehingga wahyu mengatakan, ya Yunus, nanti akan aku kirim dalam beberapa waktu yang akan datang azab yang kau minta. Sehingga Nabi Allah Yunus alaihissalam setelah dibisiki oleh si abid, si Malika tadi itu, melihat tanda-tanda azab akan turun, Nabi Allah Yunus keluar dari Nainawa, melarikan diri dari Nainawa, bingung dalam keadaan terbingung bersama si Malika. Umpat si Malika, si Rubel kada umpat, Rubel umpat kada, lu di sini aja, lu naik gunung, kasihan umat yang kita tinggalkan. Bagaimana nanti anak bujuk aja? Kata Nabi Allah, sudah kita tinggalkan aja. Ini adab Allah. Bala ya bala itu turunnya merata, semuanya kena. Itu kena juga. Kenapa? Biar jalan dulu lah. Ulun menyusul. Ini Nabi Allah Yunus dengan Malika berangkat mencari tepi kota, sehingga mendapatkan satu pantai, ada satu kapal bermuatan barang dan manusia. Mau nggak mau Nabi Allah Yunus supaya tidak terkena badai daripada adab Allah tadi ini, umpat kepada perahu tadi itu, naik kepada perahu itu. Umpat aja, ayo Malika kita umpat. Ayo. Naik Nabi Allah Yunus kepada perahu tadi itu sama Malika. Jalan, kata orang penumpang tadi ini, Sof, tadi nggak ada apa-apa. Setelah si Yunus ini masuk kepada perahu kita, kok goyang ini namanya perahu. Tambah tengah laut, tambah badai, tambah besar ombaknya, sehingga kapal itu mau jatuh. Sehingga Nabi Allah Yunus mengatakan, wahai penduduk kapal, mesti ada di antara orang-orang yang berada ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau terdapat marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Yunus, siapa di antara kita yang tidak bertakwa sama Allah taala? Ya enggak bisa, anda enggak bisa tahu. Coba kita undi. Siapa ngarani kamu? Anak-anak Idrus umpamanya. Ente Arul umpamanya. Ente Kemos umpamanya. Terakhir Yunus ada Malika. Diundi ya. Kocok sama Malika. Keluar Yunus. Nabi kita yang keluar. Dimasuk akan pula. Siapa itu? Yunus. Oh kada mungkin. Nabi kok. Kayak apa kada bertakwa sama Allah? Masukkan. Kocok pulang. Keluar. Bukan Yunus pulang. Terus kayak apa? Paham juga belum. Coba kocok lagi kata Nabi Allah Yunus. Kocok dua. Ketiga Nabi Yunus keluar lagi nama.
Yunus pulang. Ujar orang kapal, kayak apa Nabi Allah? Ya karena anak takut sama Allah, anak sadar diri, anak yang bersalah. Anak tahu anak salah anak. Kenapa? Karena anak kisahkan, anak sekarang mau turun dari kapal. Ini di tengah laut. Ternyata yang bikin ombak itu ikan besar di bawah. Malikha mengatakan, ya Yunus, tunggu dulu, Suf. Tahtak di depan ada nun. Ada ikan besar, jangan ikan paus. Kenapa? Anak takut sama anak itu aja. Masuklah Nabi Allah ke lautan. Maka ditelan langsung oleh ikan besar tadi, ikan nun bahasa kita. Ditelan langsung ikan nun tadi itu. Kisah cerita Nabi Allah Yunus itu 40 hari 40 malam ada di dalam perut ikan nun. Dikatakan dalam Al-Quran, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha bi batnihi ila yaumil jum'ah ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat As-Saffat, maka ia ditelan oleh ikan yang besar di dalam keadaan tercela. Memang Nabi Allah Yunus salah. Memang Nabi Allah Yunus putus asa. Memang Nabi Allah Yunus meninggalkan kaum yang belum tahu. Walaula annahu kana minal musabbihin, kalau tidak Nabi Yunus itu bertasbih sama Allah, apa dibaca di dalam perut Nabi Nabi Allah Yunus mengatakan, la ilaha subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dibaca. Maka kata ajdad wa asraf kita mengatakan, barang siapa membacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 7.777 kali, maka dia diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yunus alaihissalam. Ada yang mengatakan 4.400, ada yang mengatakan 7.700. Kebanyakan para salaf kita mengatakan 7.777 kali. Mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini orang-orang yang narkoba, orang-orang berzina, taubat sama Allah Ta'ala, baca itu. Maka Nabi Allah mengatakan baca itu. Kalau anda tidak tasbih ini, anda tidak akan keluarkan dari Nabi Yunus dari perutnya nun sampai ila yaumil kebangkitan, sampai yaumil kiamat. Sampai sekarang masih ada. Karena itu Nabi Yunus selalu bertasbih, maka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kisah Al-Quran, Nainawa ternyata sudah taubat semua. Nabi Allah Yunus kecil datang kepada, katakan, ya Yunus, kembali kau ke Nainawa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, anak tahu anak salah, anak meninggalkan mereka. Kembali kau. Ternyata sampai sana orang Nainawa, orang-orang min ahli Budia. Hanya Nabi Allah Yunus, ya Malikha, siapa? Maaf ya Yunus, ini semua salah saya karena kebodohan saya. Orang anaknya orang abid biasa, tapi itu si Robil itu orang alim bijaksana, dia menyuruh orang-orang tadi itu, Suf, Yunus meninggalkan ente, jangan sampai Allah meninggalkan ente. Ini balak mau dekat, katanya Robil. Maka orang-orang nanya, ya Robil, bagaimana sekarang anak mau nyari Yunus? Yunus sudah nggak ada, Yunus sudah keluar dari Nainawa. Kau sekarang mau kemana? Bagaimana Werubel? Hanya satu-satunya kau umat Nabi Allah Yunus. Begini saja, kita naik ke bukit. Ya, bagaimana? Kita pisahkan antara anak-anak kita. Ada sebagian anak ikut ayah, ada sebagian anak ikut ibunya. Terus bagaimana? Nanti kalau topan itu akan turun, dimanapun arahnya, dari pojok sana doa, dari pojok sana doa, dari pojok sana doa, dari pojok sana doa. Jadi dijebak oleh doa. Siapa tahu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Maka dibagi oleh Ruhel. Umat yang mendapat 100 ribu manusia di Nainawa, dibagi 4 penjuru oleh Ruhel, bertobat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan tadi ditasbih. Begitu tasbihnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Topan itu datang, katanya Ruben,
sehingga Allah Subhanahu wa taala mengalihkan topan itu ke daerah yang lain. Maka orang-orang lain bersyukur kepada Allah dan mencari Nabi Allah Yunus, sehingga Nabi Yunus mengatakan, ya Yunus, ini tobat, anak sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Yunus mengatakan, anak salah gara-gara anak tidak mengambil keputusan yang baik, malah rubel yang benar, mencari umatnya supaya jangan kau putus asa, bertobat. Kita tunggu Nabi Allah Yunus. Setelah kita tobat, kita belajar agama sama Nabi Allah Yunus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala